fokus di bulan suci Ramadan selain sholat, selain sedekah, selain infak, pegang Al-Quran. Insyaallah nggih. Monggo diniati kira-kira berapa kali khataman, monggo meneng wae aja woro-woro. Monggo. Tadi nuli Imam Syafi'i 60 nggih, monggo nggih. Napa nuli dilangi dadi 6 nggih. Monggo sing penting aja 6 dilangi. Monggo. Quran adalah identik dengan bulan Al-Quran, Ramadan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca daripada Al-Quran. Usahakan. Di dalam Al-Quran menurut riwayat Abdullah bin Umar itu jumlah hurufnya ada 1.027.000 huruf. Berapa? 1.027.000 huruf. Kulo belum pernah ngecek, cuma kulo baca keterangan yang nonton aja, berarti ngecek monggo. Hitung siji-siji monggo. Barang siapa yang membaca per huruf Al-Quran di surga dapat 1 bidadari. Masya Allah. Berarti jatahnya sing wis hatam sekali. Berarti piro Pak? Jenengan apa itu kira Pak? 1.027.000 bidadari. Itu kalau 1 kali hataman lele suwidak hataman berapa? Jadi ibu sing wedok aku nasibe piye jenengan bidadari sing paling cantik, gak ada yang secantik seperti istri kita nek mlebu swarga. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Amin ya Allah. Ini Quran. Jadi setiap orang membaca Al-Quran enggak ada yang tanpa pahala. Ini kelebihan Al-Quran. Baik yang tahu artinya, yang enggak tahu artinya, yang paham, yang enggak, bahkan mungkin yang maaf gak cetok bacanya. Napa? Bacane iki wis napa? Ya yes, bacane iki wis terbatas nggih. Maca wae ngendoin, maca ndor wae kok dibaca kan. Tetap. Jadi Al-Quran tidak pernah menyanyiakan si pembaca. Dia paham artinya, dia tahu artinya, dia fasih atau tidak, dia tahu tajwidnya atau tidak, tetap Al-Quran akan memberikan pahala kepada si pembaca. Wabil khusus orang-orang yang dikasih kepandaian untuk membaca Al-Quran. Tuh riwayat Siti Aisyah, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia mahir sehingga dari kepandaian membaca Al-Quran ning mahsyar koncone malaikat dari tempat jagone kalian para ma'as safaratil kiramil bararah, malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Kekancam tempat nongkrong, tempat cangkruk kali malaikat. Barokai Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Terus kondisi tiang karena sudah tua pengen derek-derek maus Al-Quran. Seperti Ustaz, belum bisa tajwidnya, belum fasih hurufnya, tetap mendapatkan pahala. Lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca 1, yang kedua pahala capeknya membaca. Ini Quran. Tapi benten dengan kitab selain Al-Quran. Jenengan boten ngertos maksudnya, bacane tok boten angsal pahala. Nggih. Niki keistimewaan Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak tahu artinya pun tetap mendapatkan pahala. Itu keistimewaan Al-Quran. Tapi selain Al-Quran, bacaan lafal kalau tidak tahu artinya, lafal yang dibaca tidak memberikan dia pahala. Beda dengan Al-Quran. Apalagi kalau tahu maksudnya, kalau tahu artinya, lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang baca Fatihah,
mulai dari bismillah sampai waladhdallin, faham artinya, faham maksudnya, luwih utama daripada khatam Quran keseluruhan tapi nggak tahu artinya. Kalau Muhammad. Jadi selain kita harus membaca Al-Quran, di atas itu pula kita dituntut pula untuk memahami isi Al-Quran. Ini karangan pun Habib Abdul Haddad. Ada dua orang, yang satu membaca dua surat, Al-Baqarah dengan Ali Imran. Masya Allah, dua surat itu kalau berapa juzuk itu kira-kira? Al-Baqarah kali Ali Imran, empat juzuk. Yang satunya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wahai imam, mana yang lebih afdal, yang idza zulzilatil ardu zilzalaha daripada yang dua surat? Kok sakit? Ya, karena yang zulzilat itu dia bacanya tartil, faham artinya. Yang dua surat dibaca banter, pengen cepet hatam tanpa tahu arti. Ini indahnya Al-Quran. Makanya kalau kita mendengarkan tentang tausiah Al-Quran, jangan kita fokus pengen berapa kali hataman. Iya, itu perlu juga. Tapi yang paling inti adalah memahami Al-Quran secara bertahap. Jadi bukan hanya Ramadan tok Pak Quran, namanya Quran khusus Ramadan. Bertahap. Tanpa merendahkan orang yang tadarusan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang hataman sekian hataman tetap mendapatkan pahala. Tapi di atas pahala ada pahala bagi orang yang membaca Al-Quran kemudian diterjemahkan dalam pikirannya, apalagi sakit diamalkannya. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Besok di hari kiamat, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dibangkitkan menuju padang mahsyar, digandeng oleh sosok dua makhluk. Digandeng oleh sosok dua makhluk. Yang satu penjelmaan puasa, yang satu penjelmaan Al-Quran. Ini sing bakal gandeng awak dhewe. Yang lainnya takut masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi, mayu dewi ketakutan masing-masing, kecuali dua ini. Ternyata puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan menggandeng kita, dan Quran yang menyibukkan diri kita dengan lisan kita yang menggandeng kita untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu gandeng. Nah, pun kata Allah Ta'ala, siapa ini? Puasa jawab, jangan tangkap beliau ya Allah, tanyakan saya. Oh, teman. Jadi yang dikengan Pak Wong, ono dikengan kok usah, Tapi nek orang itu nggak punya tekengan puasa ndak Quran ndak kira-kira sapa sing gandeng, Pak. Kata puasa, ya Allah, saya menjadi saksi ketika di dunia orang ini Ramadan siangnya nggak pernah makan, saya menjadi saksi, dan tolong syafaatilah dia karena saya. Yang Quran betul ya Allah apa yang dikatakan oleh yang puasa. Saya pun juga siap menjadi saksi bahwa selama dia di dunia, khususnya di bulan Ramadan, lisannya terus disibukkan untuk membaca diriku. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini hal-hal yang perlu untuk kita hayati, bahwa Ramadan bukan 1 tahun. Ramadan hanya beberapa hari, hanya satu bulan. Mari kita manfaatkan, kita gunakan dengan cara kita agungkan Ramadan. Apapun amalan yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita, kita agungkan, walaupun seandainya bisa terawih hanya 20 rakaat. Kok hanya 20 rakaat? Walaupun bisa terawih 2 rakaat, agungkan. Jangan hinakan itu ibadah.
Gak setiap orang mampu untuk terawih walaupun dua, apalagi yang 8 rakaat, apalagi yang 12 rakaat. Kan nonton keterangan di fikih. Terawih itu paling banyak 20 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Jadi jangan menyalahkan orang yang 8 rakaat. Mungkin karena finish ibadah itu yang tahu hanyalah Allah. Kita hidup di dunia bukan untuk menyeleksi ibadah orang, tapi kita diajar untuk menyeleksi ibadah kita masing-masing. Yang 2 rakaat itu monggo, yang 4 rakaat itu monggo, yang 8 itu monggo, lebih-lebih yang 20 rakaat. Yang perlu untuk kita perhatikan adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin Ramadan belum tentu tahu tentang Ramadan. Kita ajak, kita arahkan untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Bahkan Ustaz, karena saya terbatas umur Ustaz, ya saya mulai lulus itu nunggu makmur seadanya. Tenang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan Anda. Allah Rahman Rahim. Bapak ingin apa Qurannya? Saya hanya bisa al-ikhlas tok sampai selesai Ramadan. Monggo. Tapi agungkan, agungkan. Ibadah itu tidak harus kelihatan orang. Ibadah itu tidak harus dengan banyaknya ibadah. Ibadah itu adalah sir rahasia antara Anda dengan Allah. Lebih ibadah. Oke. Bukan kok bentuknya gede, nopo banyak di orang tuh. Bukan itu doanya ibadah. Ibadah itu adalah amaliyah yang dikerjakan oleh seseorang yang dihubungkan antara niat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun surat Al-Fatihah monggo itu bisa Anda kerjakan. Sibukkan selama Anda di bulan Ramadan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sekali dibaca thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali khatam. Pakai modal ini mau Pak. Mobil khusus tiang yang mungkin mau nggak mau harus bekerja, punya nafkah. Dia paham lagi, dia bahasa Indonesia, sedangkan dia tetap bekerja di perusahaan terbatas. Pakai Quran tuh, aku melok uang. Pakai baca Quran tuh, aku punya tanggungan. Ulang-ulang dalam perjalanan Anda untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali khatam Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. 6 kali, 2 kali khataman Al-Quran, 100 kali. Tinggal ya, hitung. Di zaman dahulu ada seorang imam. Kalau jadi imam itu modalnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim sampai makmum bosan. Iki ono imam kok akan kulhu. Akhirnya makmum lapor ya Rasulullah ganti. Lapor diganti mohon ayat Quran cuma kulhu wallahu ahad. Bijaknya Rasulullah untuk memberikan kepada kita selama itu ibadah jangan direndahkan. Dia panggil, jangan bisa apa memberikan takjilan. Apa jangan bisa ya secukup air dunia. Tidak harus kita diviralkan orang atau diwakilkan. Tidak, cukup antara Anda dengan Allah. Bisanya apa? Satu biji kurma monggo, neman Allah monggo. 1 bungkus monggo, 1000 gram monggo. Beramal, terus ibadah, Lanjut cerita, mana orangnya? Panggil. Ya Tuhan, kok anak-anak, nopo Rasulullah, masuk ayat Quran ngakemu, ono kalau ini pesanmu kok dari pun wallahu. Apa yang membuat Anda melakukan seperti itu? Ini jawabannya, kulo senang ya Rasulullah. Oh masuk nih kata-kata kulo senang.
jenengan mesti gede amalan sing jenengan remeni cekel bapak, aja sampai kecer. Nggih, napa jenengan seneng tasbih terus galang tasbih, napa jenengan tahmid monggo tahmid, napa jenengan sedekah saem monggo. Angel monggo, pasti panjenengan punya pintu penghubung antara hati Anda dengan Allah. Gak harus kelihatan orang, entah itu surat Fatihah, entah itu zikir tertentu, entah itu sholat tertentu. Shallallahu alaihi Muhammad. Polosnya orang tadi mengatakan, aku suka dengan surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Ya semuanya aku suka, cuma yang ada nanti kok paling remen karena di dalamnya ada sifat-sifat Tuhanku Allah. Betul lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kata Allah, cintamu dengan Al-Ikhlas itulah yang nanti akan membuat kamu masuk surga. Bahwa surga tidak isyarat Rasulullah. Bukan besarnya amalan, bukan banyak amalan, tapi rasa cinta dan mengagungkan kepada suatu amalan. Oke, insyaallah Al-Ikhlas. Malih wonten sebagian ayat sering saya sampaikan. Napa? Surat Al-Kafirun. Kalau dibaca 1/4 Al-Qur'an, berarti 4 kali khataman Al-Qur'an. Monggo ini. Tanpa merendahkan. Bahkan seandainya yang hafal Quran bisa, walaupun dia sudah hafal. Bahkan saat yang punya kesempatan banyak dia milih ini nggak salah juga, karena ini adalah suatu toh. Tapi dibutuhkan mohon bagi yang hafal diusahakan dari Fatihah sampai akhir, apalagi yang sudah al-pensiun. Jadi saya sampaikan apa yang dia nekat dekem niku nih masjid, dekem kalian Al-Quran, cekelan tasbih menghadap ke arah kiblat, nanti iling-iling mati amat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikutip dalam beberapa keterangan sinten niku salah satu ulama besar namanya pun Al-Imam Syibli alaihi rahmatullah. Imam Syibli kalau tutup ini pun sekali sama 9/4 kita tutup. Imam Syibli itu pernah dimimpikan dalam mimpinya orang tertentu itu didatangi Rasulullah, lalu kemudian dikecup keningnya bunyi. Rasulullah ngecup keningnya Imam Syibli. Masya Allah, itu menunjukkan Imam Syibli mulia. Bahkan kita pun juga dianjurkan kalau ada ulama besar, para kiai, bahkan orang tua kita yang selamat, ya dianjurkan untuk dicuci. Kalau bucu memang harus seperti itu. Akhirnya bangun tidur orang ini lalu datang, wahai imam, saya melihat Anda dalam mimpi saya, Anda dikecup kalian Rasulullah. Amalan apa yang Anda lakukan? Kata beliau, wiridanku lepas sholat baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Seterusnya monggo bapak jangan waktu sini ayatnya dengan amalkan 2 ayat yang biasanya dibaca ketika sholawatan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dengan tulis, dengan usahakan, apalagi nopo ngerpek ndak apa-apa dibaca. Insyaallah mengamalkan semacam itu akan dekat kalian Nabi Muhammad SAW. Beliau Imam Syibli meninggal dunia. Sebagian orang soleh di daerahnya mimpi ketemu dia, lalu ditanyakan, wahai Imam Syibli, bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah, aku didatangi oleh Allah.
Kemudian Allah mengatakan, tahukah anda wahai Syibli, dari pintu mana aku menghapus dosamu dan memuliakanmu? Kata Syibli, aku jawab, sholatku enggak, hajiku enggak, puasaku enggak, kitabku enggak, santriku enggak. Gusti itu kon jenengan lebih. Allah lebih tahu amalan mana, maka jangan rendahkan amal, jangan rendahkan omah rusak, ono sapu nganggur, sapu pak ya, jangan nunggu bojo, siap insya Allah sapu. Aku enggak masuk ke dapur piring rusak HP, kalau saya nyanyi bojo, cuci pak, amal Quran. Pakai kopi, kok orang mau kopi, maju murid-murid ini hari kopi diri. Oke Pak, siap? Ya. Yang mangan sambal ternyata ciduk lagi. Awas, jangan sampai menggelisahkan hati istri. Amal itu Pak. Mungkin pas minum kopi, walah, orang-orang kita tambah asin menang. Mantan nggih Pak nggih? Siap? Siap. Nah, kotak CCTV bener itu amal. Rahasiakan. Jangan sampai menyakiti siapapun, apalagi menyakiti perasaan istri. Alhamdulillah, mantap Ustaz. Mantap yo benar. Kok tak boleh ibu. Kata Imam Syibli, itu kok Gusti. Jenengan lebih tahu. Dari mana saya nggak tahu. Saya sebutkan puasa pun jangan ngomong enggak itu. Haji pun nggih mboten. Kata Allah Ta'ala, kamu ingat ketika kamu sedang di Baghdad. Mungkin Allah Ta'ala mulai dengan kenal amal sampai sama nggih, Allah lebih tahu di mana celah pintu sehingga Anda akan sukses. Maka jangan pilih-pilih ketika orang beramal, apalagi bulan Ramadan. Pokoknya apapun bisa dikerjakan jenengan, jangan pilih-pilih. Ibadah itu bukan hanya di masjid etikaf sampai subuh, ya kalau bisa. Ibadah itu bukan pegang Quran toh, ya kalau bisa. Anda duduk di toko, kalau Anda niat cari nafkah, tidak mengarahkan pahala yang etikaf di masjid. Kalau jenengan sadari bagaimana cara untuk beribadah, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ulama mengatakan ibadah sing paling sahih itu ibadah sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya nggak bisa jadi Pak Zeno. Pak Zeno pun juga nggak bisa jadi saya. Artinya apa? Sikapilah Anda dan kerjakanlah apa yang menjadi tugas Anda. Kalau yang tugasnya ngitung duit terus itu tugasnya. Betul Pak? Mungkin orang yang tugasnya buka kitab, itu tugasnya. Untuk mana Pak tugasnya Pak? Orang macam-macam. Itu jangan sikapi semuanya kalau diniati menjadi suatu ibadah. Imam Syibli angkat tangan. Bagus, kurang berterus. Kali Allah, kamu ingat ketika kamu di Baghdad, nonton bagus dia. Ketika kamu berjalan, di tengah-tengah perjalanan ada kucing kecil menggigil karena kedinginan. Loh, nonton Pak Pangeran Allah. Jadi digulai sing kita ora viral Pak. Digulai sing kita direndahkan, dicari kelihatan orang nggak sadar kalau itu pintu surga. Loh, jangan mungkin mudah. Oh ya Allah, pelan-pelan, jangan mudah. Biasanya kalau sandal sih wale, jangan tambah tendang dengan. Jadi biasanya mau masih stalin mau ngakeng di mulai terus nendang di sandal. Naik wale dengan apa? Tambah wale apa dengan tambah tendang. Apalagi ditoto. Wah, ini gimana? Wali Islam itu tidak berat Pak. Sedikit saja tapi dengan sikapi khusnudzan kalian Allah. Kata Allah Ta'ala, waktu itu apa yang kamu kerjakan? Nggih, kalau keluarkan selimut lalu saya hangatkan. Kata Allah, itu toh penyebab kamu saya ambil pisah. Artinya apa? Sekian sholat yang dilakukan,
sekian puasa, sekian ibadah, ternyata ini kuncinya sehingga semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kesimpulannya, mari kita muliakan tamu yang agung, yaitu Ramadan yang akan datang, dengan mengagungkan apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat sehat, berupa nikmat waktu, berupa nikmat taufik, dan kita gunakan semata-mata ikhlas karena Allah untuk mencari ridhonya Allah. Insya Allah Ramadan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan langkah-langkah panjenengan sebelum Ramadan sampai malam ini ke masjid insya Allah dikabulkan oleh Allah, ke majelis taklim dikabulkan oleh Allah, langkah untuk mencari nafkah rezeki dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan waktu yang kita gunakan sampai malam ini insya Allah memperberat timbangan amal kita dan meringkangkan hisab kita, dan insya Allah hajat-hajat panjenengan baik yang zahir maupun yang batin insya Allah diijabahi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, khususnya hajatnya Pak Haji Zainul dan semua keluarga serta sahabat yang hadir semuanya insya Allah diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah, Allahumma inna nas'aluka tamamal 'afiyah, Allahumma inna nas'aluka dawamal 'afiyah, Allahumma inna nas'aluka asy-syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma ij'alna min ahli al-istiqamah waj'alna indal maut min ahli husnil khatimah. Rabbana a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatiha.